tukang nyanyi, pokok orang paling kesenengin zaman jahiliyah sebangsa Arab. Lastari ka entong setung tempo Hindun ini kan di parlo, di tengka. Karena kecapean tengida pas etemu tedung neng setin pelayan nah. Neng setin panglakon senika. Le selake tingpon dateng etemu karena duaan senika pas langsung amarah. Langsung epesa. Ting lepesa Hindun ini ke Pleman, kareng sepona Pleman. Saya orang sepona nyaman utbah. Orang sepon Hindun ini ke nyaman utbah. Mator kareng sepona. Bapak dan kula benih orang sehina. Dan kula benih orang ahli zina. Tapi lakin kula mungkin menuduh zina. Loh, keng mon kula ka dito orang seto ahli zina, maka ngereng panjenengan kula pada remah karena kula putaran panjenengan. Keng mon kula benih orang se ahli zina, maka tunjukkan kewibawaan dari Bani Utbah bahwa dan kula benih orang se ahli zina. Napa? Ya bes ban Utbah nikah. Ya bes enten. Akhirnya sampai ke dukon. Sampai ke dukon. Kamu dukon nah, beda Yaman. Sampai ke dukon tokang tokang nyongok, nyongok, depak Hindun ke tokang tebak nikah. Dukon ini langsung ngucap bahwa anak ben soceh, anak ben benih ahli zina. Karena bangga orang sepona langsung dikampanyakan bahwa Hindun adalah anakku yang suci. Pon. Pleman Hindun, selakin kak dito mengetahui bahwa Hindun semakin hari kok semakin jaya, semakin hari semakin populer. Lakin kak dito abelia boleh, terima ben Hindun nih. Karena apa? Karena yang kemarin engkau telah menyakitiku, kenapa kau sekarang ingin kembali padaku? Janganlah menjadi ludah yang kau jilat kembali. Encan sera, encan Hindun nih. Dadi mun reng laki coro-moronya ke reng bini tako pah diburin kas ta pas belia boleh. Kino ki? Setuju binian? Laki anta setuju ki. Bon, terus ki ceritakan ki. On. Lastare kadin toh. Hindun itu menjadi popularitas sehingga banyak dari bangsawan Arab ingin melamar kepada Hindun. Banyak sealamar. Alamar ke Hindun etolak. Nikah alamar etolak. Nikah alamar etolak. Baru setong orang sangat disegani yang sangat besar kewibawaannya sebenarnya Arabnya mana Abu Sufyan. Abu Sufyan itu lalu melamar kepada Hindun lebet reng sepona. Trema Abu Sufyan menikahlah Hindun dengan Abu Sufyan. Singkat-singkatan tuh ceritanya ki. Sajeng lajeng sepenting kula pian bisa faham, bisa kebaik pelajaran bahwa inilah hikmah orang selambe becik ke Islam, becik ke Kanjeng Nabi, tapi pada akhirnya dia orang yang sangat mencintai kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, orang yang sangat berjuang di dalam agama Allah, bahkan anak cucunya dijadikan anak cucu yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari serah, dari Hindun, orang yang paling becik ke Islam. Lastare ka anto tinggal alake Abu Sufyan kali itu Hindun semakin semangat. Abu Sufyan ini kejago perang. Kanjana Abu Jahal. Kanjan pole Abu Bakar pada tukang perang kia. Sayyidina Umar nikah pada kanjan. Tapi Abu Sufyan kak dito kafir. Abu Sufyan kak dito kafir. Kemudian kanjana Abu Jahal juga nan kafir. Kemudian kenapa Ustaz? Mapah bisa Hindun kak dito beci ke Islam? Karena kita oleh hidayah. Karena kita oleh hidayah. Melan hidayah ini kemahal. Lastare Kak Dinto pada waktu beda peperangan yang saat Kak Dinto tepat pada bulan Ramadan, berarti ada buah tanggal 14 bulan Ramadan terjadi sebuah peristiwa yang sangat luar biasa diabadikan nang Al-Quran sampai semakin sejarah Kak Dinto sering diceritakan, bahkan bukan hanya sejarahnya yang diceritakan, jumlah tentaranya pun sampai semakin menjadi sebuah acuan angka yang biasanya diamalkan oleh orang-orang seterode ke Allah Subhanahu wa taala. Nyamana perang apa? Perang Badar. Dalam perang Badar, bekto pelaksanaan perang Badar kadito
muneng peperangan zaman lambe biasa. Bahwa pertama sebelum perang aduel. Satu-satu. Dari Islam setong, dari orang kafir setong. Keng semaju telo orang. Dari Islam telo orang, dari kafir telo orang. Dari Islam serah Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ali, dan Sayyidina Umar maju. Sen dari kafir peserah keluarga Hindun. Seraan bapan Hindun. Sere nyaman bapan gila. Sere nyaman bapan Hindun gila. Ada lah hilang lah. Sere nyaman bapan Hindun. Utbah. Utbah saya maju. Nomor 2 tretan Utbah. Senomor telok sepopon Hindun. Nika maju. Maju telokan. Telok pemate kapi. Setelok pemate kapi lah nikah timbullah dendam dalam atena Hindun. Semateen bapan Hindun Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah. Semateen tretan Hindun Sayyidina Umar. Semateen tretan sepopon Hindun semateen Sayyidina Ali. Semateen paman Hindun Sayyidina Umar. Dendam Hindun. Apa? Keluarganya Kak Dito dihabiskan oleh kaum Islam. Terus dendam kanto. Akhirnya Hindun dengan Abu Sufyan Kak Dito amarah. Saking amarahnya kemudian terjadilah perang yang jumlahnya pada bekto Kak Dito tak sebanding. Apa? Jumlah Islam 313. Jumlah orang kafir 3 kali lipat dari jumlahnya orang Islam. Tapi pekala ben orang Islam menang waktu perang Badar, menang pada waktu bulan Ramadan. Menang Islam, pulang senyama orang kafir dengan kekalahan, kembali lagi ke Mekah. Lastri Kak Dito langsung pas membedah kompromi. Akhirnya orang kafir nyerang pole ke Madinah. Ke Madinah. Neng kamu peperangannya beda neneng Jabal Uhud. Beda neng kamu? Jabal ni gunung gi, neng Jabal Uhud. Beda sedepak ke Jabal Uhud? Tidak sedepak. Beda sedepak gi? Namun depak ke Jabal Uhud biasanya cerita akin neng kasah. Beda gunung pemanah, beda Jabal Uhud bu, masya Allah lebur ting depak kasah sampai terdepak gi. Terdepak kelar umroh kapi. Kor ngajar tulian, tuli urunan. Montro oleh kurtingan, norok ziarah wali oleh potongan 2 juta. Nyaman kan? Berdisi norok. Berdisi daftar. Banyak jangan Pak Susan. Alhamdulillah. Terbanyak saya daftar mari nikah. Terpas tuli lunas. Amin Allahumma. Coba ada menceritakan. Dewa kamu pun. Dewa ke Jabal Sebelum peperangan di Jabal Uhud, Hindun sudah mengatur strategi. Dia mencari beberapa orang yang ahli di dalam menombak. Tukang tombak. Mas, benih paman? Tombak. Tukang tombak. Sere nyaman, Wahsy, seorang budak yang tesannya, ya tes kado. Di antara beberapa budak, beberapa orang yang bisa nitis, bentak, lopot sampai 3 kali, dia yang terpilih. Kemudian masuk 9 besar, dari 9 besar epele pole karya telok. Epele pole ternyata saya masuk neng kualifikasinya juara pertama si tukang tombaknya mana? Wahsy. Nah, Wahsy epele. Nah, Wahsy beriin setong beberapa hadiah. Di antaranya Wahsy 7 nabaan bingko epele cuman setong. 1 orang kamu bunuh dengan tombakmu, yaitu yang namanya Hamzah. Kalau kamu bisa membunuh Hamzah, maka emas-emas yang aku miliki dan yang dimiliki oleh suamiku akan aku serahkan kepada dirimu. 1. Yang kedua, kamu akan aku merdekakan. Majikan Wahsy mendukung. Majikannya Wahsy juga mendukung. Wahsy, apa yang disampaikan oleh Hindun itu kalau kamu berhasil, maka kamu selain dimerdekakan, kamu juga akan mendapatkan hadiah yang lebih daripada yang dihadiahi oleh si Hindun. Semangat Wahsy. Latihan benar Wahsy. Latihan.
Sampai tombek saya teguh Wahsy nikah ning setong keterangan bede sesanga. Tombeke bede sesanga. Sesetong eta leen mak leting yang temaki kening tajek pole mun lopot. Sampai senika. Dari nikah. Kenapa? Harapannya Wahsy itu hanya untuk merdeka. Sebung pole harapannya hanya untuk merdeka. Dia tidak kenal dengan perang antar suku. Dia tidak kenal perang antar agama. Yang saya kenal pada saat ini. Bagaimana dan kula sekopa aja kula menikah merdeka. Nikah yang tersirat di dalam benaknya Wahsy. Pon. Berangkat pon. Lanu kat singkatan. Mangkat ke peperangan Uhud. Debak toneng peperangan Uhud kenikah. Semimpin peperangan ebek toka disah langsung dipimpin oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan musuh ada seorang panglima yang sangat pengatur, yang sangat hebat dalam mengatur perang. Saya kenikah Sayyidina Khalid bin Walid. Tahu saya cerita kenikah pun langsung cerita ke waktu pemanahan terhadap Sayyidina Hamzah. Depak ebek to perang Wahsy ini ke ngake nombek ke Sayyidina Hamzah. Ada ketakutan di dalam hatinya Wahsy. Kenapa? Sayyidina Hamzah ini kebeni pedang goreng. Sayyidina Hamzah tak pedang goreng tapi pedang macan. Jadi Wahsy ini ketakut. Buru nang setin beto. Takut senombek. Lah Wahsy langsung dibisiki oleh setan. Beun mun takut, beun tak merdeka. Beun mun takut Wahsy, beun tak merdeka. Dan kamu kembali dalam keadaan kecewa. Maju Wahsy maju. Maju nyari selak begitu Sayyidina Hamzah lengah langsung etombek dari budi langsung etombek dari budi sini kah. Kemudian Sayyidina Hamzah atau le ngadep ke Wahsy tak kuat pun sampai robu kalahlah Sayyidina Hamzah. Tumbang Sayyidina Hamzah pada saat itu menjadi syahid, wafat dalam keadaan syahid neng kamah neng Jabal Uhud. Nah, biamun pun dapat ke Jabal Uhud pagi muka-muka terparengna kesempatan ziarah ke makamah Sayyidus Syuhada Sayyidina Hamzah. Amin Allahumma amin. Pon. Islam kalah. Singkatnya Islam kalah pada waktu peperangan Uhud. Lastri kadin tuh esare di Hindun dimma Hamzah esare. Selongkar etemu Sayyidina Hamzah ecore langsung. Ecore, deden Sayyidina Hamzah ecore, cangkolang, ko pengen Sayyidina Hamzah juga nan pontun. Bisa di Hindun. Dan beberapa mayit syuhada pada saat itu telinganya dipotong oleh senyamahin Hindun. Ketok. Ko pengen ketoken, esotuin pas kebaika kalong. Ini kekelakon reng jahiliyah. Berarti akalongan kopeng reng jahiliyah. Paham gi? Mun kanje ganten karena kalongan emas mun binian gi. Mun reng jahiliyah lamba akalongan kopeng keng bede salah akalongan gigina macan. Bede gi. Bede saya akalongan bunton jeren, bede saya akalongan bunton embi, bede. Timun bede sing ngakeni ke berarti jahiliyah. Odi boleh gini kaki. Bon. Eka kalong. Le engak kaaten nah. Sayyidina Hamzah jantung Sayyidina Hamzah pontut kemudian dimakan. Tak kuat Hindun kan toh ngakan dekah jantung Sayyidina Hamzah ini tak kuat. Kenapa? Anu ban Allah, sompet nang apa nih kak? Gerung nah Hindun ini sompet ban Allah. Aplua pole, aplua pole. Lastri kata preman senyama Hindun ben rasa yang jijik pada waktu memakan dagingnya jantungnya Sayyidina Hamzah terus kerasa sampai depak kecompon. Nah Wahsy merdeka. Wahsy merdeka, walaupun Wahsy kak dito merdeka, walaupun Wahsy kak dito endi harta yang banyak, tapi Wahsy ban orang Arab te ejep-ejepin sampai Wahsy kak dito buruh ke orang Islam dan menyatakan dirinya masuk Islam, padahal dia adalah orang yang membunuh pamanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan nikah. Lastri kak dito, Hindun kak dito merasa berkuasa. Badan nang tanah Arab. Kenapa? Puas rasanya karena balas dendamnya sudah terbalaskan. Sake Atenah sudah terbalas, terus berlanjut. Sampai suatu hari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kak dito mau melaksanakan umroh. Tingpon mau melaksanakan umroh,
dengan beberapa rombongan berjalanlah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai depak kasetong tempatnya mana Hudaybiyah. Di suatu tempat di Hudaybiyah tersebut dicegatlah rombongan orang Islam Kak Dito oleh rombongannya orang kafir sedari Mekah. Diadakanlah di saat itu sebuah perjanjian. Nah, terkenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Di antara perjanjiannya yakni bila mana ada orang Mekah yang datang ke Madinah mau menyatakan Islam, maka orang Madinah wajib mengembalikan ke Mekah. Tapi mun beda orang Madinah seabeli ke Mekah, maka dari Mekah tak usah abeli ke Madinah. Di antara perjanjiannya kenikah. Dari perjanjian Kak Dinto tidak berselang lama. Orang-orang yang ada di Mekah ternyata Jen Abid merasa bahwa ini perjanjian memang seakan-akan dimenangkan oleh orang kafir Quraisy. Tapi hakikatnya dimenangkan oleh orang Islam. Jen Abid jen benyak saya masuk Islam. Jen Abid jen benyak saya masuk Islam. Terus jen benyak sampai Hindu ni kengocak ka kelakin. Sera lakin saya terakhir nyaman apun? Wasang lah. Sera nyaman lakin Hindun Abu Sofyan ngocak kelakin. Iya, perjanjian yang aja memang menguntungkan ka orang kafir, ke golongan Quraisy. Tapi ya jenda budi Islam jen raja. Mayu bedakin peperangan peilah. Mayu perang pei. Abu Sofyan tak gelem. Kemudian karena keantopun perjanjiannya menguntungkan terhadap orang kafir Quraisy, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa dengan rombongan yang lebih besar yang terkenal dengan Fathul Makkah. Kibah rombongan Abu Sofyan pada saat itu langsung ngeter dan langsung menyatakan dirinya masuk Islam. Langsung Abu Sofyan Kak Dito menyatakan Islam, bahkan Abu Sofyan Kak itu menyatakan sekali itu. Sapan orang saya masuk ke dalam Romanah aman. Sapan orang saya entar ke Masjidil Haram aman. Selaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam entar ke Mekah, entar ke Ka'bah, entar ngelaksanakin ibadah. Cek sampai ganggu, siapa saya ganggu berarti amu soban sengko. Saya rasa ngucap nikah Abu Sofyan. Padahal Abu Sofyan Kak Dito orang Ancor tibi. Baru Hindun menyatakan, ternyata Islam ni kependel. Tapi kita iman. Abu Sofyan pleman langsung itekuk, jempek pun jadi. Kenapa jempek ni? Itekuk pun jadi. Mak dia mata perang ben Muhammad, mak setia ben mak takoan ben Muhammad ben. Beda remah Muhammad setia nyambi rombongan cek raja nah ben engkau setia iman ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kelakunna hidayah datang kepada Hindun. Orang yang kumpul kapi sebenarnya Mekah, kumpul ben Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian di antara kalangan muslimat polong kapi. Mun ben iman maka ben aman. Tapi mun ben tak iman maka ben tak aman. Tapi engkau tak perangah. Debun Kanjeng Nabi. Hindun todus. Saking todus Hindun ngadep ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan cadar pada saat kenikah. Cadaran Hindun kak dito. Cadaran napa debun Kanjeng Nabi bekto kadisa, hei kaum Mekah, ketika Islam datang beun kapi seasal butah pemelak, kamu mengetahui bahwa ini yang hak, ini yang benar, ini yang salah. Dan Islam mengajarkan jangan melakukan perjudian, Islam mengajarkan jangan saling mencuri, Islam mengajarkan jangan saling menghina antara satu dengan yang lainnya. Dan Islam juga mengajarkan bahwa kalian dilarang melakukan pelecehan-pelecehan, baik pelecehan yang bersifatnya umum ataupun sifatnya yang secara personal. Hindun pas nyaut. Hindun nyaut, ngake nyaut, Kanjeng Nabi ngelanjutaki. Islam juga melarang bahwa kalian memakan harta-harta yang tidak halal. Di antara harta yang tidak halal, eki kak dinto ngicok. Nah, Hindun ini kepas nyaut. Ya Rasulullah, umpamana beda orang bini, sepon teh belencain, teh parengin belenca, sampai montut bengak selake, napa kak dinto eko caki ngicok. Sudah jawab lu gelu ya jawab kado bian nih. Langsung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belenca beda tesah. Dia pun Kanjeng Nabi belenca beda tesah. Tergantung, ini fikih nih kapon, fikih. Tergantung bentuk dan karakteristiknya seorang
perempuan. Oh, mon model ngak Arya belanjan kutu sekian. Oh, model ngak nikah belanjan kutu ngak nikah. Jadi kita pikir enten bekto nikah Kanjeng Nabi ada bu bawa ke nikah pada nah sengicok langsung hindun. Lah Kanjeng Nabi langsung tengen kesuaran kak dito. Bah, Arya hindun. Semat entang paman. Are hindun sengala ate tang paman. Are hindun yang memakan hatinya pamanda Hamzah. Langsung Kanjeng Nabi bekto kak dito. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dicetak oleh Allah Subhanahu wa taala tak endi ate kedek, tak endi ate dendam. Walaupun pamannya kak dinto pon epaten dengan dasar instruksi daripada Hindun, Kanjeng Nabi kak dito tak endi sifat dendam. Mun pas tepak ke kuluban empian misalkan posisi menang, posisi berenang atas, pah berenang di bawah empian, kira-kira pada remah, paten sejelas gitu. Tepak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin adim, kedabun Allah. Panjenengan Muhammad luar biasa akhlaknya yang sangat mulia. Kanjeng Nabi tak andi ate dendam. Ban Hindun ya, dawun Kanjeng Nabi. Empian Hindun, engki ya Rasulullah abdina Hindun. Apa dawun Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi oning. Cek lamun Hindun ni ketako, langsung Kanjeng Nabi ada bu, sapana orang se masuk ke roman been, maka orang-orang ka adito orang se aman. Setom. Nomor 2. Engkok lamba paling becik ke been. Dawun Kanjeng Nabi. Sengkok lamba orang se paling becik ke been kekeluargaan been. Tapi dari setia insya Allah dari keluarga bekal detiah orang-orang semulja. Orang senyakin ke Kanjeng Nabi, bi Kanjeng Nabi ke doakin. Tuan Kanjeng Nabi kapan terbuktinya putra daripada Hindun menjadi khalifah. Serenya mana? Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah. Padahal kak itu orang becik ke Kanjeng Nabi, tapi ban Kanjeng Nabi itu akin bahkan putra daripada Hindun itu oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang yang mulia menjadi khalifah. Langsung Hindun kak itu neng. Langsung Hindun kak itu cengeng. Ternyata inilah Islam yang mengajarkan sebuah kedamaian. Rasulullah memang adalah utusan Allah. Muhammad memang adalah utusannya Allah yang betul-betul memberikan pelajaran kepada umatnya. Walaupun disakiti, walaupun dikhianati, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai sifat yang dendam. Ini mungkin saya ceritakan dan gula sekonek terdetia manfaat. Garis besarnya bahwa hidayah Allah itu bisa datang kepada siapa saja. Mungkin pada hari ini kita itu adalah orang yang jahat. Siapa tahu sepulang dari majelis ini Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, membuka hidayah untuk hati kita. Yang kemarin mungkin malas untuk ibadah, sepulang dari majelis ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggerakkan kepada hati kita untuk senantiasa semangat di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sekantoh dari tan gula kecangkolangan cukenan kelopotan ten gula nyon pengopora. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panutanna reng berjuang, panutanna orang kepangiran, panutanna reng berjuang, panutanna orang kepangiran. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi
alaihi wasallam. Panutanna orang Islam, panutanna orang seiman, panutanna orang Islam, panutanna orang seiman. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Panutanna reng menghamba seongkuan ka pangeran, panutanna reng menghamba seongkuan ka pangeran. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Cahayana kehidupan, cahayana jalan ke pangeran, cahayana kehidupan, cahayana jalan ke pangeran. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin dan teritan saja sebatan kaula mulja aki. Ngereng seterusnya sejak kita ngaji dimin kitab Safinatus saja seperti sampai aki serang Kiai Haji Mahrus Ali waktu abdina ngatoren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala khairi khalqillah, Sayyidina walana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du.
ajunan istaja para masyayikh, para kiai, wabil khusus majelis keluarga Pondok Pesantren Darul Istiqomah. Siaptina ta'zimi, abtina muljaaki, para ibu nyai, para jamaah salawat nariyah, juga dan para tamu undangan, siaptina muljaaki, syukur ke Allah dengan karunia rahmat nikmatah sita arang korang dak kalau para ajunan kong langkong nikmat sehat sarang sempat sehingga kita bisa hadir arang sarang kumpul berdeka entoh kangkui melaksanakan rutinan istiqomah salawat amperan harapan dari Allah Subhanahu wa taala menteran hal kak dinta terasa istiqomah sampai saumur kolo sarang para ajunan stage istana kangkui ngaji ki ibu pun cek coko pak panjang lebar saking ya malaki pun cokop istana tapi kanto salah satu agenda kita cet agenda amberan awas kula nih sini ke oke ngereng bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa qala al muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tining paneka stong pesaan. Faslun tining paneka stong pesaan. Mujibatul ghusli tining perkara sia wajib bagi dak ka adus mandi memberta aing dak sekapin anggota badan luar ni kah badan si bisa kita lain nalaikan iabes dak kenika wajib icapo aing nalaikan adus ben ngangkui niat si tertentu daripada mandi tapi tak ngangkui niat maka beni adus artinya perkara saya adusi pakun cekak tak lepas mun hadas rajana pakun nalaikan tak niatin walaupun aing pun ibu dapat dari sekapin anggota badan luar. Napa badan luar? Badan si bisa iketele kalaban makrifat. Ki cek mungkin ajunan ningkong ajrukong keresokn dubur nika wajib icapo aing juga. Cek saking ejorni kan kak makrifat nika padeng kabareng kenikah maka kenika termasuk badan luar. Badan sekutu ben wajib icapo aing. Atau orang bini macam lampu terang lagi undang bini. Tak bahaya pak. Itu inilah dubur bela. Sitatun panikan nalekan orang kate benan. Salah setong dari si 6 otak betep. Kate benan otak betep. Hitengki kata benar nikah bukan sengaja bentibi kata benar tertimpanya mana otabe tebe berarti bencet sengaja tebe otabe kata benar pada salah setong daripada garis 6 maka wajib adus adus memberita aing dari sekapin anggota badan luar tanton ngangkui aing semut telak beda orang adus kadang ngakui aing sepon acampur sabun pas aniat pas tak aribes ngakui aing mutlak tak aniat misalnya tapi waktu aing sabun ketika acampur kalaban napa sabun kapon sabun acampur kalaban aing ibekto kenika aniat maka tak asa niata karena aing si ikunaki kangkui adus tak nyama aing mutlak makanya kita fikih kebenyan nikah sebelumnya masuk ke bab selain bahas pertama tentang aing babul miyah senika tening pendengar bab lagi masalah aing karena aing ini macam-macam beda aing sukoni beda aing banyak beda aing musta'mal beda aing mutanajis beda aing mutlak perkara si bisa ikunaki kangkui adus mailang hadas raja ben mailang had najis panik nyaman aing mutlak. Kenapa aing mutlak? Kenapa? Telok.
Aing mutlak nika parakara setoron dari langit, aing setoron dari langit ben setombu keluar dari bumi. Nika banyak insyaallah kalau pagi gula. Insyaallah petok. Coba aing ocean. Aing pun yo wolong murni mak tadi aing. Beda celep ternyata beda pun ipa polong. Bisa ikut lagi kakui adus kakui awudu bisa. Aing salju. Aing setombu keluar dari bumi. Si bedi bumi aing somber. Aing somor. Oke. Aing songai masa Mbah benih maksud gue benih gini gak benih tuh nih telucur. Aing ta asek ki wetok na bon tuh nih cari. Terus dalam bus ini. Aing susu maksudnya. Jadi sepetok parakara nih kamun ketebe dan nota betebenin maka abak wajib asa soce adus ngaku aing mutlak. Napa aing mutlak? Aing nyamai kelaban nyama si tak tep. Paham gih? Paham Pak Bu? Aing mutlak aing nyamai kelaban nyama si tak tep. Ajunan ngala aing somur campur ete maka jadi aing ete. Mun aing nyamai kelaban nyama si tep maka tak bisa ikut lagi kangkui adus ngakui air kelapa ndak bisa. Aing somur sepon campurin gula pon anyama aing ku pas boy adus coba bah tak kerupung dilisnya tak bisa tak soce nyoceen mailang hadas raja atau nyocek najis tak bisa. Mun pon aing kenika pon anyama aing anyama lain benih anyama aing mutlakon. Napaan senam ilajul hasyafati mason hasyafa fil farji ke dalam farji. Cing kitab derme terang aki derme nih ya. Mason tong pentong ke dalam cobik sini kah? Derme ada ngerti kan ini? Oke. Masuk. Mun masuk separuh. Wajib adus. Mun masuk cetak mana loh? Wajib akun. Apan boleh masuk ben mu ramun. Ya gila, kejaya gila. Batu wajib. Gila. Abah, cereng cet kitab cet kutu oning. Oke. Masuk ikan aja sebung keterangan masuk separuh, masuk kopi, masuk stokil, masuk sobung. Ya masuk lah. Cetak masuk. Wajib adus. Kalau orang laki masuk ke orang bini, maka wajib walaupun tak keluar mani jadi masuk nih kah mun pon sepo misalnya pon tak lem sok masuk nih kah rusuh ki pon sepo tak lem sok masuk arti minta bantuan tonton artinya si nonton si masuk toncun masuk adus tak adus karena benih hasafa angke kecuali mereka toncu terus itu angke adus ji jadi oke pon aduh kalau masuk sini kawan pokon masuk adus sini kawan masuk adus sini kah oke bukhurujul mani si nomor 2 si wajib adus nikah keluar mani serah orang laki orang bini engki ya kan pada orang bini keluar mani ki engki Gula tahun yang gula yang laki. Jadi keluar mani nikah, ima keluar keng karena sengaja, cet ipa keluar, atau keluar tak sengaja keng karena amimpe, maka keluar nikah wajib adus. Si perlu kau ningin, para kare si keluar si mirip ben mani nikah beda telo, beda mani, beda madi, beda wadi.